Ari Muhammad selaku Direktur Perusahaan, yang saya hormati Bapak Ari Fauzi selaku Manajer Produksi, dan yang saya hormati Bu Amanda Monika selaku Manajer Keuangan. Pada kesempatan kali ini kita akan rapat membahas masalah produksi. Selanjutnya Bapak Ari Muhammad selaku Manajer Produksi bisa tolong menjelaskan kenapa akhir-akhir ini produksi kita menurun. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Anissa. Izin menjawab Pak, terkait menurunnya produksi saat ini dikarenakan salah satunya adalah mesin cetak yang kurang optimal atau sering terjadinya kerusakan. Nah, saya sudah mewanti-wanti dari awal untuk meminta pengontrolan mesin itu lebih diperketat lagi sebenarnya Pak, karena itu sangat mempengaruhi sekali terhadap produksi kami gitu. Nah, yang kedua selain itu stok bahan baku juga terhambat, jadi otomatis mempengaruhi dong sama produksi kita. Nah, yang ketiga ya, saya mengakui masih adanya human error, yaitu kesalahan yang terjadi karena karyawan saya sendiri. Salah satunya ya kurang controlling atau mungkin kesalahan yang disebabkan oleh manusia gitu. Bisa tolong jelaskan Pak Ari, kenapa mesin cetak kita tidak optimal sehingga mengakibatkan produksi kita menurun? Nah, gini ya Pak, mengenai kondisi mesin terkini itu menurut saya mesin cetak di perusahaan kita itu sudah sering sekali mengalami kerusakan gitu. Bukan sekali dua kali nih mengalami kerusakannya Pak. Kalau sekali dua kali mungkin masih saya bisa toleransi ya gitu. Tapi ini sangat sering sekali gitu. Jadi saya mungkin bisa dikatakan sudah bosan gitu ya kalau harus terus laporan kepada tim maintenance gitu, karena mesinnya rusak lagi, baru jalan rusak lagi gitu. Gimana nih Pak, saya mempunyai dua opsi. Yang pertama ya mungkin kita masih bisa memperbaiki mesin yang ada gitu, atau mengoptimalkan mesin-mesin yang kita miliki. Terus yang kedua, saya punya opsi lagi, yaitu bagaimana kalau kita merencanakan untuk pembelian mesin baru. Nah, terkait itu mungkin yang lebih tahu mengenai keuangan untuk pembelian mesin baru, mungkin Bu Amanda bisa menjelaskan. Oke, mohon maaf izin berpendapat ya Pak. Mungkin untuk pembelian mesin baru untuk saat ini tidak bisa dilakukan Pak, karena mengingat laporan keuangan yang sudah saya serahkan ke Bapak yang periode bulan sekarang, kita itu mengalami penurunan laba kurang lebih 50% Pak, hampir setengahnya gitu. Jadi untuk pembelian mesin baru yang seperti dikatakan oleh Pak Ari gitu ya selaku manajer produksi, itu belum bisa kami realisasikan gitu, karena keuangan kami itu sekarang sedang terpuruk sekali gitu. Mengingatkan wabah Covid juga, omset kita juga menurun. Jadi mungkin Pak untuk saat ini perbaikan mesin cetak solusinya dulu gitu untuk saat ini. Gitu Pak kalau dari saya. Oke. Mohon Pak Ari, saya tunggu info selanjutnya terkait mesin yang error. Lalu apabila bisa diperbaiki, silakan perbaiki secepatnya. Kalau misalnya ada spare part yang harus diganti, mungkin Ibu Amanda bisa bantu untuk pembeliannya. Boleh Pak. Kalau mengenai spare part yang kurang ini saya sudah mempunyai list nih Pak, banyak sekali dah Pak, yang memang sudah sering sekali. Ini saya sudah tidak bisa menoleransi lagi sih Pak sebenarnya gitu, karena saking seringnya kerusakan yang terjadi gitu, itu sangat menghambat gitu. Tapi mengingat tadi pernyataan Ibu Amanda yang kalau membeli mesin baru mungkin untuk saat ini tidak mungkin ya Bu ya, ya mungkin saya memilih opsi yang pertama, yaitu berkoordinasi dengan tim maintenance untuk mengoptimalkan mesin yang ada di kita gitu. Tapi ya saya tidak menjamin kalau si produksinya itu bakalan tidak ada cacat lagi gitu. Saya belum tahu, soalnya di data saya dari lapangan itu masih banyak sekali Pak data cacat produksi yang disebabkan oleh kerusakan mesin. Nah, itu yang kenapa saya memutuskan untuk mengajukan permintaan pembelian mesin baru seperti itu. Oke, Bu Amanda bisa jelaskan berapa bulan lagi kita bisa membeli mesin yang baru?
Jadi untuk pembelian mesin baru mungkin saya harus berkoordinasi dulu dengan tim saya, atau mempending pembayaran yang tidak urgent. Saya estimasikan mungkin dari 3 sampai 6 bulan maksimal gitu Pak Ari. Jadi mohon dibantu untuk mesin, tolong bantu mencari solusinya, yaitu follow up ke bagian maintenance dulu. Secepatnya segera saya akan mengestimasikan untuk mesin cetak tersebut, karena itu juga demi produksi kita dan kenaikan omset kita juga gitu paling Pak Direktur. Ya baik ya, saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan tim maintenance untuk menjadwalkan kembali pengecekan mesin atau perbaikan, atau mungkin jika ada spare part yang bisa diganti ya mungkin diganti ya Bu ya, karena pembelian mesin baru untuk saat ini seperti yang tadi dikatakan masih belum mungkin gitu. Ya, mungkin gitu sih Pak kalau dari tim produksi mengenai masih banyaknya cacat yang terjadi karena mesin cetak yang kurang optimal. Baik, saya tunggu info selanjutnya secepatnya. Oke, ke masalah kita yang selanjutnya terkait human error. Itu bagaimana itu Pak Ari? Nah, sebelum human error Pak, saya masih menemukan lagi ada kendala yang menurut saya sangat krusial, yaitu ketersediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku itu bisa dibilang sekarang ini akhir-akhir ini sangat bisa dibilang terlambat gitu. Itu sangat sekali menghambat kepada tim produksi gitu. Kita mau jalan bahan bakunya tidak ada gitu. Otomatis sangat mengganggu sekali gitu. Nah ini saya tidak terlalu paham mengenai pembayaran yang menyebabkan bahan baku terlambat. Mungkin Bu Amanda bisa menjelaskan mengenai hal itu. Oke. Mohon maaf sebelumnya Pak Direktur. Untuk saat ini memang sekali bahan baku kita itu mengalami keterlambatan karena dari pihak supplier yang mempending pengiriman gitu. Sebenarnya kalau untuk PO sendiri dari bagian gudang kita memang sudah terima gitu Pak. Tapi untuk pembayarannya saya tidak bisa membayar 100% penuh hutang kita kepada supplier, dikarenakan memang karena ada wabah Covid ini omset menurun, laba kita juga setengahnya menurun. Kita berupaya untuk pembayar itu menyicil Pak. Jadi sebenarnya itu terlambat tapi tetap dikirim gitu ya, karena konsekuensinya kayak gitu Pak, dari pembayaran kita yang emang tidak bisa full 100% membayar kepada supplier gitu Pak. Oke, tapi tidak ada pembayaran yang telat kan? Kalau untuk yang telat sendiri sih emang ada sih Pak. Itu juga karena kita kan mengondisikan keuangan kita bukan hanya untuk supplier Pak. Jadi operasional juga harus jalan, supplier juga harus jalan gitu Pak. Jadi kalau emang keterlambatan, saya mengakui keterlambatan Pak, tapi tidak sampai tidak dibayar. Dibayar tapi tidak 100% gitu Pak. Oke, tolong nanti Bapak Ari koordinasikan bahan baku, jalankan saja sesuai kapasitas yang ada, sesuai mesin yang ada, atur saja di bagian produksi ya. Oke, masalah selanjutnya Ya terkait human error itu bagaimana? Saya mengakui dari tim saya, khususnya dari tim produksi masih sering terjadi kesalahan yang disebabkan oleh human error atau dari kesalahan manusia itu sendiri gitu. Sehingga imbasnya itu tadi kepada hasil produksi yang kurang baik atau kurang optimal. Yaitu saya mengakui itu kesalahan saya karena mungkin kurang controlling dari atasan-atasan saya, juga karena kinerja para karyawan yang mungkin kurang optimal, dan dari situ saya mengajukan bagaimana kalau diadakannya training untuk para karyawan untuk meningkatkan kinerja para karyawan saya. Bagaimana Pak? Kalau saya sih Pak, kalau saya sendiri mengingat keuangan kita sedang menurun, untuk training itu kan kita butuh biaya ya Pak, butuh dana lagi gitu. Jadi menurut saya kalau untuk training untuk saat ini tidak bisa dilakukan Pak Adi. Mungkin lebih baik kita alihkan saja ke HRD. Kenapa itu human error gitu? Kenapa manusianya bisa salah pekerjaannya gitu? Perusahaan itu menuntut untuk
pokoknya pekerja itu harus benar gitu. Emang namanya juga manusia gitu ya, tidak luput dari kesalahan. Cuman untuk kalau misalnya ngaruh kepada pengiriman kita, pada saat barang akan dikirim baru cacatnya baru terlihat gitu. Itu menurut saya sih tidak bisa dikasih konsekuensi yang lebih gimana lagi gitu Pak. Mungkin bisa diserahkan ke Ibu HRD aja. Mungkin saya akan menambahkan nih Pak, kalau menurut saya jadi harus lebih teliti lagi gitu Pak. Terus dalam tahap controlling untuk pengiriman ke supplier pun harus tetap dijaga gitu Pak. Kan si kepala bagian itu punya tanggung jawab tuh Pak. Otomatis kan dia itu harus bisa memaksimalkan tanggung jawab dia sebagai kepala bagian dan memastikan bahwa memang kain itu hasil produksi itu memang bisa dikirim gitu. Jadi harus lebih optimal dalam tahap controllingnya gitu. Lebih ke gitu sih Pak, tanggung jawab kepada kepala bagian di produksinya. Nah itu tadi sih Bu, kenapa saya mengajukan untuk diadakannya training para karyawan saya gitu. Semoga dengan adanya training itu bisa menambah wawasan serta meningkatkan kinerja para karyawan saya gitu. Tapi mengingat tadi pendapat Ibu Amanda dengan diadakannya training untuk saat ini tidak memungkinkan, ya mungkin saya akan mengoptimalkan kinerja anak buah saya yang di lapangan mungkin gitu. Oke, kalau saya pikir-pikir lagi terkait keuangan kita yang sedang krisis, terus kinerja kerja lapangan anak buah kita di lapangan yang sangat tidak optimal, apa perlu kita lakukan pengurangan karyawan? Kalau itu mohon maaf sebelumnya Pak, saya kurang setuju sih Pak. Kalau untuk pengurangan karyawan, Ya, saya dari tim produksi merasa keberatan gitu. Rasio produksi dengan rasio karyawan sekarang saja ini masih jauh dari kata balance atau seimbang gitu. Ini produksi sedang banyak, karyawan dikurangi. Ini mau bagaimana gitu Pak? Kalau itu saya mungkin agak keberatan ya Pak untuk mengatur atau memaksimalkan orang yang ada. Tapi saya lihat ya di data banyak kurang sekali target yang kita capai di lapangan. Ya itu salah satunya karena tadi Pak, karena kurangnya controlling dari atasan saya, dari bawahan saya, kemudian masih seringnya terjadi kerusakan di mesin. Itu saling berkaitan lah Pak. Tapi untuk pengurangan karyawan sepertinya saya kurang setuju untuk pendapat Bapak. Izin berpendapat juga, kalau saya pribadi mengenai saran dari Bapak Direktur itu saya sangat setuju sih Pak Ari. Kebetulan kan memang betul order kita juga banyak lah ya, tapi omset kita juga menurun gitu Pak. Mungkin order banyak tapi ketika akan dikirimkan barang kita cacat gitu, kan itu membuang-buang uang gitu ya Pak. Jadi menurut saya sih pengurangan karyawan dengan omset kita yang menurun ini itu sih ide yang bagus sih Pak menurut saya. Izin berpendapat Ibu Amanda, kalau menurut saya lebih baik tidak ada pengurangan karyawan. Ya, saya setuju dengan itu. Tetapi kita adakan pengurangan hari kerja karyawan. Jadi lebih optimal gitu. Jadi kita masih tetap bisa berproduksi secara optimal walaupun hari kerjanya dibatasi. Mungkin itu akan saya serahkan kepada bagian produksi untuk mengatur jadwalnya gitu. Bagaimana supaya si karyawan itu tetap bekerja gitu. Mungkin mereka punya hak untuk menerima upah kayak gitu ya, tidak ada pengkatan gitu. Kalau menurut saya lebih baik kita pengurangan hari kerja saja. Tapi itu juga baik sih Pak menurut saya. Yang penting dari payroll kita itu juga menurunkan dari pengurangan hari kerja itu ya, walaupun misalnya pembayarannya full ya dalam sehari, tapi ada hari libur mungkin yang biasa 6 hari dipotong jadi 4 hari. Iya. Tapi tanpa mengurangi karyawan gitu. Ya. Itu juga sebenarnya ide bagus juga sih Pak. Menurut Bapak seperti itu gimana? Baik, saya setuju sekali dengan pendapat Ibu Anissa. Tolong untuk penjadwalannya tolong dibantu, dan untuk personilnya tolong Bapak Ari diatur lagi. Baik Pak. Mungkin sekian permasalahan kita hari ini. Apa ada yang mau dibahas lagi? Sepertinya sudah cukup Pak. Mungkin kita tutup saja meeting hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sekian dan terima kasih.
kedua, pembayaran supplier. Iya, agar jadi keterlambatan bahan Oke. baku lagi ya. Untuk mengatasi Biasanya ininya. kita sepakat untuk mengatasi 3 hal urgent di perusahaan kita. Yang pertama, Beda-beda deh kata-katanya teh. Pasti beda. Pasti beda nama. oke, baik, kita dapat simpulkan dalam rapat hari ini kita dapat 3 solusi dari masalah yang urgent di perusahaan kita. Yang pertama, mesin fotokopi. Sorry. Bukan fotokopi.